Arsitektur Bali tersemat berbagai makna dan simbol. Kenapa arsitektur tradisional Bali harus dilestarikan? Menurut Guru Besar Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, MSI, IAI, menyampaikan. Ya, sebelum saya cerita tentang makna arsitektur tradisional Bali itu adalah sebuah genius loci yang tumbuh dan berkembang selama hampir ratusan tahun di Pulau Bali atau di persada Bali yang kita cintai ini. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan arsitektur di Asia, ternyata arsitektur Bali itu memiliki kedekatan dengan misalkan arsitektur yang ada di Cina, yang ada di Jepang. Kenapa? Yang ada di India, kemudian juga di Thailand. Tidak semuanya sama, tetapi setidaknya konsep natah itu menjadi salah satu kata kunci adanya benang merah di antara arsitektur se-Asia. Bahkan saya menemukan identitas langgam atau simbol swastika pada arsitektur di Korea yang dilekatkan pada benteng, baik di Jepang dan lain-lain. Kalau dibaca Undang-Undang Perda Bangunan Gedung Nomor 5 tahun 2005, di situ jelas pemerintah Provinsi Bali menyebutkan ada 4 arsitektur di Bali. Yang pertama arsitektur warisan yang bisa kita lihat di pura-pura. Kemudian ada arsitektur tradisional Bali yang menggunakan arsitektur kosali yang nanti banyak terkait dengan makna. Dan ada lagi yang ketiga arsitektur non tradisional Bali, namun memburatkan atau mencitrakan unsur-unsur tradisional Bali. Dan yang keempat adalah arsitektur setempat. Ini arsitektur setempat bisa kita lihat misalkan di Tenganan, bisa kita lihat di Pengotan, bisa kita lihat di Pengelipuran dan lain-lainnya. Jadi rumah adat Bali bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, akan tetapi rumah merupakan tempat untuk bekerja, berkria serta menghormati para leluhurnya berupa parahyangan atau sanggah. Kemudian bangunan lumbung dijadikan sebagai tempat menaruh padi, berhubungan dengan pekerjaan sebagai daerah masyarakat agraris. Selanjutnya, ada juga balai daja di mana tempat orang tua atau para gadis tinggal, bangunannya agak tertutup dan solid penuh dengan tembok. Balai dauh agak sedikit terbuka, dan balai delot terbuka penuh. Kemudian fungsi dapur di Bali selain tempat memasak sehari-hari juga berfungsi sebagai tempat pembersihan atau melebur semua kotoran atau hal-hal dalam diri yang negatif agar tidak ikut secara magis dilebur oleh Betara Brahma. Kemudian atapnya menggunakan alang-alang. Sebagian besar menggunakan alang-alang karena ada makna di dalamnya bahwa alang-alang itu yang menjadi atap adalah melindungi insan yang berada di dalamnya untuk disucikan. Itu kurang lebih arti secara umum dari segi material, dari segi penempatan, dari segi katakan tadi kalau dapur dibilang Brahma, memang kita dalam hidup ini semua aspek hidup kita, keyakinan dan agama itu masuk di dalam tatanan rumah. Makanya Dewata Nawasanga, natah adalah tengah-tengah dan itu Lili Siwo. Itulah sebenarnya kekuatan kita, sehingga semua yang berkaitan dengan fungsi yang ada, pewadahan tadi, dikaitkan juga dengan fungsi-fungsi perkara, mulai lahir, mati, sampai mendados atmo, katakanlah begitu.